Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di video pembelajaran kali ini masih bersama Pak Ahmad membahas tentang materi adzan dan iqamah. Di video pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang syarat sebagai muadzin, kemudian sunnah-sunnah adzan, kemudian doa setelah adzan. Kalian juga sudah menguasai betul dan juga sudah mempraktekkan doa sesudah adzan dengan baik. Sebelum kita membahas masalah materi pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti diberikan kemanfaatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku semuanya, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang adab adzan dan iqamah, tujuan adzan dan iqamah, kemudian manfaat dikumandangkan adzan. Sebelum kita membahas masalah materi itu, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, nanti kalian dapat diharapkan dapat mengidentifikasi adab adzan dan iqamah dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan tujuan dikumandangkan adzan dan iqamah dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, nanti kalian bisa menjelaskan manfaat dikumandangkan adzan dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan demonstrasi, nanti kalian diharapkan bisa mempraktekkan adzan dan iqamah sesuai adab dengan urut dan benar. Itulah anak-anakku semuanya tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk di pokok pembahasan yang perlu kita bahas pada hari ini yaitu nomor 1, adab adzan dan iqamah. Tadi Bapak sudah sebutkan. Yang kedua adalah tujuan dikumandangkan adzan. Yang ketiga adalah manfaat dikumandangkan adzan. Oke anak-anakku semuanya, coba lihat di sini. Ini ada orang adzan ya. Dan nomor 1 yang perlu kita bahas adalah adab adzan dan iqamah. Nah, lihat sini ya. Adab adzan dan iqamah. Yang pertama yaitu muadzin harus suci dari hadas dan najis. Dimakruhkan bagi muadzin yang masih memiliki hadas. Baik itu hadas yang mewajibkan untuk mandi atau hadas yang diharuskan untuk berwudu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karahtu an adzkurallaha azza wa jalla illa ala tohri au qala ala toharatin. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya memakruhkan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang tidak suci atau disebut dengan kata ala toharotin. Ini adab yang nomor 1 anak-anakku yang perlu kalian perhatikan. Jadi seorang muadzin harus memiliki adab dalam mengumandangkan adzan. Kemudian adab yang kedua, coba dilihat sini anakku. Nomor 2, berdiri menghadap kiblat. Seorang muadzin, kita akan mengumandangkan adzan sebaiknya berdiri dan menghadap kiblat. Karena kiblat adalah arah yang paling mulia dan ketika berdiri untuk mengumandangkan adzan itu juga ada anjurannya. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Bilal, kum fanadiya lis-shalah. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Bilal, berdirilah dan kumandangkan adzan untuk sholat. Ini adab yang nomor 2. Kemudian adab yang nomor 3 anak-anakku semuanya perlu diketahui, yaitu memasukkan kedua jari ke dua telinga. Jadi orang yang mengumandangkan adzan mempunyai adab yaitu memasukkan kedua jari
ke kedua telinga. Kenapa kok demikian? Di antara salah satu tujuan menutup telinga dengan jari ketika adzan adalah mengumpulkan suara sehingga suara keluar lebih keras. Sementara pada iqamah tidak dianjurkan untuk menutup telinga. Karena iqamah hanya berupa pemberitahuan yang hadir bahwa sholat hendak akan dilaksanakan. Itu adab adzan dan iqamah yang nomor 3. Coba sekarang lihat yang nomor 4. Adab yang nomor 4 adalah menoleh ke kanan saat mengucapkan hayya 'alas shalah, seperti yang ada di gambar ini. Kemudian yang nomor 5, menoleh ke kiri saat mengucapkan hayya 'alal falah. Kemudian yang nomor 6 adalah mengeraskan suara ketika mengumandangkan adzan. Ketika mengumandangkan adzan, anak-anakku semuanya, kalian kalau di rumah sedang mengumandangkan adzan, hendaknya dengan suara yang nyaring dan keras agar terdengar oleh umat Islam untuk menunaikan sholat berjamaah. Terus kemudian yang nomor 7 anak-anakku semuanya, yaitu di samping mengeraskan suara, yang perlu kalian perhatikan adalah perlahan-lahan memanjangkan suaranya. Jadi ketika kalian mengeraskan suara, tidak cukup dengan keras, hanya suara datar, tapi diperlahan-lahan dengan cengkok yang bagus. Sehingga nanti setiap lafal-lafal yang keluar ketika kalian mengumandangkan adzan, itu bisa terdengar dengan suara yang nyaring atau merdu. Kemudian yang nomor 8, anak-anakku semuanya, adab adzan dan iqamah yaitu bersegera dalam mengumandangkan iqamah. Ketika kalian mengumandangkan iqamah, disarankan dengan suara yang tidak sekeras ketika mengumandangkan adzan. Jadi biasa saja. Ya, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalatu, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dibaca cukup 1 kali. Itu yang nomor 8. Sekarang yang nomor 9, lihat sini anak-anakku, membaca doa setelah selesai adzan. Nah, kemarin kalian juga sudah membaca doa, mempraktekkan doa. Yaitu, doanya apa? Yaitu yang seperti kemarin, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tuflihul mi'ad. Bisa ditambah warzuqna syafa'atahu yaumal qiyamah innaka la tuflihul mi'ad. Itu anak-anakku semuanya, ketika kalian mengumandangkan adzan harus tahu adab adzan dan iqamah, sehingga kalian ketika mengumandangkan adzan benar-benar dalam kategori orang yang mengumandangkan adzan dengan benar dan tepat. Itulah adab-adab adzan dan iqamah yang ada 9. Kemudian lanjut kepada pokok pembahasan kita yang nomor 2 anak-anakku semuanya. Coba kita lihat. Yang nomor 2 adalah tujuan dikumandangkan adzan dan iqamah. Tujuan dikumandangkan adzan dan iqamah yaitu, coba dilihat di sini, yang nomor 1 memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba. Jadi adzan ketika dikumandangkan itu menunjukkan bahwa waktu sholat telah tiba. Yang nomor 2, mengajak umat Islam untuk mengerjakan sholat. Yang nomor 3, memanggil umat Islam untuk sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah, anak-anakku semuanya perlu perhatikan bahwa sholat berjamaah adalah pahalanya 27 derajat. Kalau sholat sendiri, itu pahalanya hanya 1 derajat. Jadi, kalau kalian ada mendengar suara adzan dikumandangkan, segeralah kalian ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu tujuan dikumandangkan adzan. Kemudian yang kita bahas nomor 3 adalah manfaat dikumandangkan adzan. Apa manfaat dikumandangkan adzan? Yaitu coba dilihat di sini. Manfaat dikumandangkan adzan antara lain yaitu 1, sebagai tanda waktu sholat.
Jadi manfaatnya kita tahu waktu sholat. Waktu sholat apa? Dengan adanya adzan, seorang muslim akan mengetahui masuknya waktu sholat fardu, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Selain itu, adzan juga menjadi pengingat umat Islam untuk menghadap Allah. Ini manfaat yang nomor satu. Manfaat yang nomor dua yang perlu kalian ketahui anak-anakku semuanya, yaitu di samping sebagai pengingat kita waktu sholat, yang nomor dua dapat mengusir setan. Kenapa kok demikian? Apabila adzan dikumandangkan, maka setan akan pergi. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan tentang hal ini, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-shalah adbara syaitanu wa lahu duratun hatta la yasma'a ta'dina fa idza qada nidaa aqbala hatta idza thawwaba bis-shalati adbara." Artinya, apabila diserukan adzan untuk sholat, syaitan pergi berlalu dalam keadaan ia kentut hingga tidak mendengar adzan. Bila muadzin selesai mengumandangkan adzan, ia datang hingga ketika diserukan iqamah, ia berlalu lagi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terus kemudian yang nomor 3 manfaatnya, coba dilihat di sini anak-anakku semuanya. Yang nomor 3 adalah memiliki pahala yang besar. Jadi seorang muadzin itu diberikan pahala yang besar. Tidak hanya dapat mengusir setan tadi, seorang yang mengumandangkan adzan juga akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fid nida was-saffil awal, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alai, lastaham." Seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terkandung pada adzan dan shaf pertama pada waktu sholat, kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan cara mengadakan undian di atasnya. Niscaya mereka akan melakukan undian tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini manfaat yang nomor 3. Kemudian manfaat yang nomor 4, anak-anakku semuanya, coba dilihat di sini, yaitu mendengarkan adzan akan menjadi saksi di hari kiamat. Sebagaimana ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yasma'u mada sautil muadzin jinnu wala insu wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah." Yang artinya, tidaklah jin dan manusia serta tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara lantunan adzan dari seorang muadzin, melainkan akan menjadi saksi kebaikan bagi si muadzin pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ini manfaatnya anak-anakku semuanya. Ya, manfaat adzan itu sangat banyak, tapi diantaranya yang ada di media pembelajaran ini yaitu 4. Jadi kita sudah mengetahui adab adzan, kemudian tujuan dikumandangkan adzan, kemudian manfaat adzan. Maka anak-anakku semuanya, kalian harus bisa menjadi seorang muadzin, khususnya orang laki-laki, karena mengingat dari manfaat seorang muadzin itu sangat banyak, di antara 4 tadi yang disebutkan Pak Ahmad. Baik anak-anakku semuanya, coba sekarang dilihat di sini sebagai bahan nanti kalian untuk praktek di rumah, baik adzan di musola yang sesuai dengan adab yang sudah Bapak sampaikan tadi. Semoga kalian bisa nanti di rumah bisa menirukan dengan baik, belajar terus, praktek, kemudian praktek di masjid ataupun di musola. Oke anak-anakku semuanya, saksikan video ini dengan baik dan cermat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Itulah anak-anakku semuanya,
adzan dan iqomah tadi yang sesuai dengan adab. Kita lihat, kita saksikan tadi ketika mengucapkan hayya 'alas shalah ditolehkan ke kanan, kemudian mengucapkan hayya 'alal falah ditolehkan ke kiri. Kemudian ada iqomah yang seperti itu. Nanti bisa kalian praktekkan dan kalian coba di rumah kalian masing-masing. Baik anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran kali ini kita sudah mempelajari tadi adab, tujuan, dan manfaat. Kemudian kalian juga sudah menyaksikan video praktek mengumandangkan adzan dengan sesuai dengan adab, dengan benar dan tepat. Baik anak-anakku, jadi alhamdulillah kita sudah belajar mengetahui pembahasan mengenai materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa menjadi muadzin yang bagus. Karena kenapa? Mengingat pahala yang sangat besar bagi seorang muadzin atau seorang yang mengumandangkan adzan. Semoga kita menjadi orang Islam yang benar-benar kafah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tergolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Tidak, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi benar-benar mendapatkan manfaat dari Allah dan apa yang kita cita-citakan khususnya menjadi muadzin yang benar. Mari kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.